Dan saya ingatkan, jangan berpolitik. Ya, ini masih saya ampuni salah satu kepala sekolah, rekamannya ada. Saya tidak perlu sebutkan di antara Bapak Ibu. Jangan berpolitik, jangan berpolitik, jangan berpolitik. Awas, ini mau menjelang 2024. Ya, walaupun saya maju, jangan berpolitik. Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat dan rahmat-Nya kita dapat melaksanakan pengambilan sumpah janji kepala sekolah jenjang taman kanak-kanak dan sekolah menengah pertama di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkayang pada hari ini dalam keadaan yang tentunya sehat dan walafiat. Pengambilan sumpah janji kepala sekolah jenjang taman kanak-kanak dan SMP hari ini adalah kelanjutan dari minggu lalu jenjang sekolah dasar dan merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah dan perwujudan dari visi pemerintah Kabupaten Bengkayang tahun 2021-2026, yaitu Kabupaten Bengkayang maju mandiri, sejahtera dan berdaya saing ditopang pemerintahan yang bersih dan terbuka. Untuk mewujudkan visi tersebut, ada 7 misi yang perlu dilakukan. Misi pertamanya adalah mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan religius. Salah satu strateginya adalah penataan dan perbaikan mekanisme penugasan guru sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bengkayang. Perlu kita ketahui bahwa kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan. Beban kerja kepala sekolah sepenuhnya adalah untuk melaksanakan tugas-tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan dalam rangka mengembangkan sekolah dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 8 standar nasional pendidikan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Kepala sekolah menjadi sebuah jabatan karir dengan masa jabatan 1 periode 4 tahun atau lebih, dan jika kinerja dinilai tidak baik dapat diberhentikan atau dikembalikan tugas guru meskipun masa periodisasi jabatannya belum berakhir. Guru yang diberikan penugasan sebagai kepala sekolah harus memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut. Pertama, memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana S1 atau diploma 4 atau D4 dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi dan linear serta sudah diakui pada sistem aplikasi pelayanan kepegawaian SAPK Badan Kepegawaian Negara. Kedua, memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat 1, golongan ruang 3B, kecuali daerah khusus 3T, terdepan, terpencil dan tertinggal, paling rendah golongan ruang 3A. Ketiga, memiliki hasil penilaian kinerja guru dengan sebutan paling rendah baik selama 2 tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian. Keempat, berusia paling tinggi 56 tahun pada saat diberi penugasan sebagai kepala sekolah. Dan 5, memiliki kemampuan mengoperasikan media teknologi digital. Bapak, Ibu, dan kepala sekolah yang saya banggakan, saat ini revolusi industri 5.0 atau 4.0 telah menemukan pola baru ketika disruptif teknologi diikuti oleh perkembangan masyarakat memasuki era sosiati 5.0 atau 5.0 serta dampak pandemi COVID-19 yang memaksa begitu cepat dan masif dalam berbagai kehidupan. Karakteristik dan era revolusi industri 4.0 adanya kolaborasi, jaringan kerjasama, interkonektivitas, serta keterbukaan data yang memungkinkan kolaborasi dilakukan tak hanya antar manusia namun juga antar mesin. Keberadaan mesin-mesin maupun manusia akan saling terkoneksi, bertukar data, bekerja sama, serta mengambil keputusan mandiri secara kolektif dengan mekanisme kerja secara otomatis dan robotik. Era ini juga menawarkan efisiensi waktu,
serta sumber daya, penghematan biaya, kenaikan pendapatan, kelincahan atau agility, maupun inovasi dalam bidang pendidikan yang berkiblat pada media digital. Media digital bukan lagi hal asing di kalangan masyarakat, dan kita pun semakin akrab dengan berbagai layanan teknologi digital dalam aktivitas sehari-hari kita. Disrupsi ini sangat cepat dan masif, harus disikapi dengan baik dan bijak oleh kepala sekolah, sehingga kita dapat melihat peluang-peluang baru dalam mengelola bidang pendidikan. Pola pengelolaan atau manajemen sekolah yang hanya sebagai bisnis usual atau apa adanya, tidak ada inovasi, konservatif dan konvensional, harus ditinggalkan karena menjadi kontraproduktif di era disrupsi ini. Pemerintah Kabupaten Kayang terus melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perlu saya sampaikan: 1. Kepala sekolah dengan berlandaskan regulasi yang berlaku dan implementasikan 8 standar nasional pendidikan. Kembangkan kompetensi kepala sekolah secara maksimal. 2. Ciptakan teamwork yang solid, perkuat konsolidasi dan koordinasi dengan semua stakeholder terkait. Tidak hanya jadi big boss di sekolah Bapak Ibu masing-masing. 3. Tingkatkan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik melalui kurikulum merdeka untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul Bengkayang mantap. 4. Tertibkan data pokok pendidikan atau Dapodik di sekolah karena merupakan sumber data utama pendidikan di Indonesia dan salah satu dasar pengambilan sebuah kebijakan. Isi dengan jujur sesuai data dan fakta yang real. 5. Optimalkan tata kelola keuangan bantuan operasional sekolah, BOS dan aset sekolah dengan baik. Karena hati-hati APH ngincar Bapak Ibu kalau tidak benar-benar. 6. Kepala sekolah yang dilantik hari ini wajib dibuatkan perjanjian kerja melalui by sistem aplikasi dan dipantau secara ketat agar kepala sekolah yang tidak komitmen melaksanakan tugas segera diberhentikan. Bapak, Ibu, dan para kepala sekolah yang berbahagia, mari kita semua menciptakan sekolah yang aman, bebas dari ancaman dan bahaya, bersih, sehat, hijau, inklusif, dan nyaman bagi perkembangan fisik, kognisi, dan psikososial anak dengan memberikan lingkungan belajar yang positif dan menyenangkan untuk pembelajaran yang berkualitas, sehingga menghasilkan siswa yang berkarakter, berprestasi akademik maupun non-akademik dengan selalu gembira bergerak untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul Bengkayang mantap. Saya atas nama pribadi, keluarga dan pemerintah Kota Bengkayang mengucapkan selamat kepada kepala sekolah yang baru dilantik pada hari ini, yang telah disambil sumpah janji berikan pelayanan prima dan laksanakan tugas dengan baik, dan Anda bukan bos di sekolah itu. Betul? Biasanya kalau udah jadi kepala sekolah jadi bos, ya kan? Jadi ngatur sana sini gurunya, apalagi honor, diperbudak. Dan saya ingatkan jangan berpolitik, ya. Ini masih saya ampuni salah satu kepala sekolah, rekamannya ada. Saya tidak perlu sebutkan di antara Bapak Ibu. Jangan berpolitik. Awas, ini mau menjelang 2024. Ya, walaupun saya maju, jangan berpolitik. Anda tugasnya saja mengajar, didik anak Bapak Ibu kami yang ada di kampung-kampung, di kecamatan untuk menjadi pintar dan cerdas. Itu tujuan utama. Jangan mau dibawa-bawa berpolitik. Saya ingatkan ini Bapak Ibu, termasuk KUPT juga. Ya, Pak Heru, catat itu. Karena waktu saya berpemilu banyak guru yang berpolitik, nekan guru di bawahnya. Apa yang saya sampaikan, itulah big boss. Mentang-mentang kepala sekolah dan macam nak bos, ngatur anak buahnya. Hei kau, pilih sana. Kalau enggak kau kupindah. Ngacau kayak gitu. Itu ngacau konsentrasi dalam lingkup sekolah. Dan saya sekali sampaikan kepada Bapak Ibu, jadi sebuah teamwork. Super team, bukan superhero, super team dengan para guru yang ada, dengan para honorer yang ada,
apalagi honor bos. Termasuk dengan lingkungan sekolah yang ada, termasuk dengan orang tua murid dan murid itu sendiri. Karena semuanya anak-anak ini tertuju dan tertumpu kepada bapak-bapak kepala sekolah yang dilantik hari ini. Dan para guru di sekolah Anda juga tertumpu dan tertuju kepada kebijakan bapak sebagai atau ibu sebagai kepala sekolah. Kalau kita mau memajukan Bengkayang menjadi sumber daya manusia yang unggul, Bengkayang mantap. Kalau enggak, ya kacau balau. Ini saya ingatkan nih, mumpung di break mic mau aku ngomong. Ya, kalau kemarin kepala sekolah SD aku tidak banyak ngomong, karena terlalu ramai, kepak nanti takut pingsan semuanya. Kalau ini kena ramai. Jadi ini saya ingatkan lah. Jadi Anda-anda yang dilantik di kepala sekolah, baik bapak maupun ibu, ya jadikan sekolah itu menjadi enak, suasananya, lingkungannya, dan juga para guru yang mengajar juga enak. Dan jangan jadi big boss. Nah ini, jadi ini harapan saya kepada bapak ibu kepala sekolahku yang ganteng-ganteng, cantik-cantik dilantik hari ini. Ya, tolong itu menjadi perhatian kita semua. Mungkin itu sambutan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga. Masih ingat Kajubata. Harus.